Amelia William Putri. Amira Rupiah. Lana. Dea Amanda. Elisa. Enda Fitriani. Enda sehat. Nah, Fadila Elna Putri. Fadlan. Cabut. Fahri. Fadia Nadia Putri. Fauzi Putra. Fauzi tolong ya. Jangan berbicara selama menjelaskan materi kita. Luna Afifah. Lutfiana. Moza Dehma. Muhammad Nabil. Cabut lu. Jadi satunya Rehan. Naya Nafiza. Naila. Naili. Natasha. Olivia. Narani Saputra. Cabut lu. Raditya Putra Pratama. Rangga Juliati. Cabut. Rehan Saputra. Restu Melita Putri. Rehan Siti Salim. Reza Putra Maninda. Cabut. Kalau lu tolonglah juga. Robita Hayati. Kamu apa tiga udah cantik. Tapi beda ya. Waduh, buat kau semua. Tidak juga orang. Tidak juga orang. Untuk sekarang kita akan melanjutkan pembahasan materi minggu kemarin. Tentang apa materi kita kemarin? Teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Nah, gimana kemarin? Kita akan mengulas sedikit dulu ya materi kemarin. Nah, kemarin kita telah mempelajari terkait dengan bagaimana terbentuknya sebelum nenek moyang terbentuknya apa? Ya, terbentuknya Kepulauan Nusantara. Kemudian ada teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di mana kemarin yang telah ibu jelaskan kepada Ananda bahwasannya ada faktor yang menyebabkan terbentuknya Kepulauan Nusantara. Faktor yang pertama apa kemarin? Pleistosen. Tentunya daratan Asia pada masa Pleistosen. Nah, Moza, Pleistosen itu zaman apa kemarin? Zaman purba. Ya, Pleistosen itu salah satu zaman purba, zaman masa lalu. Nah, zaman apa? Zaman es. Aku ingat zaman es tidak percaya diri. Kalau menjawab PDC, kan awak tahu kan? Nah, PDC. Nah, jadi Pleistosen itu zaman mencairnya es pada bagian kutub utara sehingga membentuk kepulauan. Kemudian ada faktornya yang kedua. Apa kemarin yang kedua? Pergeseran lempeng. Iya, pergeseran lempeng. Nah, jadi ada 3 lempeng kemarin yang
Baik. Nah, Satu dulu. ya. Dah, yuk. Nah, dah. Kita lanjutkan. Yang lama kepada terus tangan. Nah, sekarang berdiri di depan. Nah, berdiri di depan. Berdiri di depan. Alasan kamu terlambat karena Bel. karena tempel. Nah, coba buktikan. Buktikan. Ah, dulu. Yang kedua namanya. Coba tadi kan dia tempel. Tes. Ini mungkin. Bu, ini dulu apa gua? Ini buat dispensasi minggu besok. Kalau masih tak lambe, nah kalau juga ada hukuman di situ beda lo hukumannya bekola. Nah, kunci janji ibu ya. Enggak ada yang bilang. Dah. Dah, kita lanjutkan. Nah, kita akan melanjutkan materi terkait dengan manusia purba di Indonesia. Nah, dimana Ibu harap kepada Ananda pada akhir pembelajaran nanti Ananda bisa menyebutkan ataupun menjelaskan terkait dengan jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya cobalah gali terlebih dahulu pengetahuan Anda. Ibu pengen tahu. Nah, menurut caranya tolong ya. Menurut Natasha, manusia purba itu apa? Manusia purba itu apa? Bisa tahu aku manusia purba itu apa? Manusia ya? Katanya manusia itu setengah hewan dan setengah manusia. Betul apa enggak? Nah, iya juga nah. Karena manusia purba ini, apakah manusia purba bisa berbicara? Nah, tetapi dengan bahasa yang lain, bahasa yang berbeda, bahasa yang tidak, yang sulit kita pahami. Ya, benar ya. Nah, kemudian menurut Fauzi, menurut Fauzi manusia purba itu apa? Aku
Geologi apa? Nampak lah tuh. Apa manusia purba tuh? Oh, manusia yang berpindah-pindah tempat atau istilahnya di dalam sejarah. Nah, manusia nomaden. Kamu punya di situ tampak. Apa ini dapat itu, Bang? Nah, tadi gitu, Ibu. Sampai mana tadi? Manusia purba Indonesia. Nah, baik Anda, kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin terkait dengan manusia purba yang ada di Indonesia ini. Nah, tadi menurut Fauzi tadi dia berpendapat bahwa manusia purba yaitu manusia yang berpindah-pindah tempat atau istilahnya di dalam sejarah manusia nomaden. Nah, nomaden itu manusia yang berpindah-pindah tempat. Nah, itu manusia purba. Selain itu apa lagi? Apa lagi manusia purba itu? Menurut Radit manusia purba itu apa? Itulah, Bu. Bentuk. Apa tuh? Nah, apa contohnya manusia purba itu? Kayak gimana manusia purba? Lain kawan lo. Nah, Oh, mencari. itu mama mandi lo ya. Balas dendam lo. Nah, lu kali. Nah, menurut dia manusia purba itu apa? Saya tahu kamu aja manusia purba itu apa? Manusia purba, menurut dia, manusia yang belum mengenal teknologi dan tulisan. Betul apa betul? Betul. Nah, betul. Nah, jadi manusia purba itu memang dia belum mengenal teknologi dan juga tulisan. Nah, selain itu, jadi ada manusia purba itu manusia yang hidup jauh sebelum tulisan itu ditemukan. Nah, di sini silakan buka mobilnya halaman 21 ya. Aku, Nah, kita akan melihat di mana sih tempat situs manusia purba ini. Sebelum kita masuk ke situs manusia purba, Bil. menurut Anda semua, Berapa, Bos? nah, menurut Anda semua, situs itu apa? Situs itu apa? Apa situs itu? Gereja. Ya, situs itu salah satunya sangiran. Nah, situs itu apa? Sangiran itu apanya? Situs itu apa? Situs itu lokasi tempat. Nah, lokasi tempat penemuan manusia purba. Ini itu situs tuh. Jadi kita akan melihat satu-satu di mana sih ditemukannya manusia purba. Yang pertama ada di Sangiran. Di mana letak Sangiran itu? Jauhnya di mana? Di sebelah utara Solo. Di Jawa Matu. Di tanah. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Di sini disebutkan bahwasanya situs manusia purba Sangiran ini terletak kurang lebih 17 km di sebelah utara Solo.
hijau cuma junta. Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Nusantara. Bukan di Asia. Jadi ada situs yang paling terbesar di antara situs-situs lainnya. Di sana ditemukan situs-situs, bukan situs, tapi fosil. Fosil itu apa? Fosil itu tengkorak. Iya, tengkorak manusia purba atau tulang belulang. Nah, bisa ada ditemukan di sana tulang-tulang manusia purba dulu, tulang hewan, kemudian ada artefak, ada peninggalan yang ditemukan di sana. Nah, kemudian kita lanjutkan situs Sangiran ini katanya suatu kubah raksasa. Nah, berarti besar benar. Nah, kubah raksasa yang berupa cekungan besar akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Siapa penemu situs ini? Pernah penemu situs ini? Nah, siapa penemu situs ini? Siapa penemunya? Siapa? Nah, Sangiran ini ditemukan pertama kali pada tahun 1884. Ini penelitiannya PEC Kemudian. Nah, ini juga orang yang menemukan situs, orang yang melakukan atau mencari, melakukan penelitian di dalam situs, yaitu GHR Kononix. Nah, jadi ada 2 orang yang menemukan fosil di sana ataupun artefak peninggalan manusia purba dulu, yaitu tokohnya PEC Kemudian dan juga GHR Kononix pada tahun 1934. Nah, kemudian kita lihat situs yang kedua. Nah, apa situs yang kedua? Trinil Ngawi Jawa Tengah. Nah, Jawa itu salah yang ada ini di Jawa Timur. Nah, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Jadi itu hilang. Nah, jadi Trinil Ngawi ini ditemukan juga di Jawa Timur, ya, di Jawa Timur ya. Nah, katanya Trinil ini juga merupakan salah satu situs tempat penemuan manusia purba, fosil manusia purba itu. Nah, fosil Trinil ini katanya berupa kayak museum gitu. Nah, museum ini kayak museum tetapi lebih kecil dibandingkan situs Sangiran tadi. Nah, katanya kan situs Sangiran itu situs yang paling besar kan di antara situs lainnya. Nah, kemudian situs lainnya itu salah satunya inilah Trinil Ngawi di Jawa Timur. Nah, katanya itu tuh lebih kecil dibandingkan situs Sangiran. Dia berupa museum, di dalamnya juga banyak hasil temuan fosil-fosil manusia purba. Nah, yang berada di mana tadi kata? Jawa Timur. Nah, tadi Sangiran itu di Jawa Tengah, ini di Jawa Timur. Nah, kita lihat situs. Salah. Nah, kemudian ada yang terakhir. Wajah Tulungagung di Jawa Timur. Nah, jadi ada situs-situs ini, situs-situs fosil-fosil manusia purba ini banyak ditemukan di Jawa. Kemudian ada wajah Tulungagung di Jawa Timur. Nah, di mana? Ya, di Jawa Timur.
katanya di situ wajah itu desa terletak di Gunung Agung, Jawa Timur. Berarti sebuah kayak desa kecil di mana di dalamnya juga terdapat atau ditemukan fosil-fosil manusia purba. Nah, salah satu orang yang menemukan wajah ini yaitu Evan Winscotten. Yuk, Winscotten. Nah, yang raba-raba kepala harus tangan. Nah, itu 3 situs ditemukannya manusia purba. Fosil manusia purba. Situs yang pertama apa tadi? Sangiran. Situs yang kedua? Ngawi di Jawa. Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, nah, kita masuk kepada manusia purba. manusia purba itu sendiri. Boleh nampak di sebelah ni bungkus. Nah, kira-kira beginilah gambaran manusia purba. Manusia yang setengah kira. Nah, jadi Ananda, nah, apa yang Ananda sebutkan tadi, bahwasanya manusia purba itu manusia yang hidupnya berpindah-pindah, terus manusia yang belum mengenal teknologi, kemudian manusia yang belum mengenal tulisan. Nah, itu semua benar. Nah, di sini dikatakan bahwasanya manusia purba atau dalam bahasa lainnya apa tuh? Apa dalam bahasa lain manusia purba tuh? Kita awak ke mana? Awak ke mana? Coba bahasa. Wow. Prehistory. Manusia purba atau prehistoris people ini merupakan manusia yang hidup jauh sebelum coba disalahin. Baca apa Pak? Lu rakam enggak, Pak? Belum tidak. Tidak. Tapi dia mau contoh. Bidang bau. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwasanya untuk kita supaya tahu bagaimana kehidupan manusia purba itu, nah, bisa melalui fosil atau sisa-sisa tulang manusia, hewan, tumbuhan yang telah berbatu. Jadi fosil-fosil itu tulang-tulang itu ala kare gitu. Nah, itu kan adalah lamun. Nah, Bu. kemudian Kalau aku Bu apa dia, Bu? Kubu. kalau orang kubu kan juga nggak pakai pakaian nak. Salah, Bu. Nah, Salah, Bu. Ini beda dengan Bu. nah tuh Pak. Hah? Nah tuh Pak. Itu orang salah. Kalau orang kubu kena. Nah, ini menurut penglihatan. Nah, ini dari gambaran pikiran Ibu. Kalau orang kubu tuh kan dia memang nggak pakai pakaian, cuman kayak yang terlampau itu pakai topi kan? Ya nah. Ada indah, Ibu. Ada indah ke? Oh, ada indah. Nah, jangan. Tuh orang kubu tuh dia memakai. Nah, hanya pakai orang kubu tuh. Kuli-kuli kayu. Sakotok. Daun-daun nak. Nah, itu bedanya manusia purba dan kubu. Dan kemudian kita lanjutkan cara kita mengetahui bagaimana kehidupan manusia purba itu bisa melalui peninggalan. Nah, peninggalan, peralatan yang digunakan manusia purba dulu, baik itu untuk mengumpulkan makanan
tulang dirangkainya menjadi cincin, kuenya yang menjadi kantong, menjadi ale. Nah, kemudian senjatanya. Apa bentuk senjata orang dulu? Batu, tombak. Apa lagi? Kan orang dulu kan belum mengenal yang namanya teknologi. Nah, zaman dulu tuh belum canggih. Nah, kemudian mari kita lihat jenis manusia purba. Apa sih jenis manusia purba? Nah, Anda perhatikan di depan. Nah, perhatikan di depan. Ini salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu ada Megasaurus. Nah, coba perhatikan di depan. Katanya inilah bentuk kepala keluarga Megasaurus. Menurut Anda apa yang apaan? Apa yang ayah? Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasannya. Manusia purba Megasaurus ini, siapa penemunya? Siapa penemu? Manusia? Megasaurus ini ditemukan di Sangiran pada tahun berapa? Kemudian dia tidak memiliki kepala, bagian belakangnya menonjol katanya. Iya tuh. Iya tuh. Nah, mungkin agak jauh sakit tena kalau awak kan boleh. Dia agak menonjol ke belakang. Nah, kemudian katanya otot-otot kunyahnya sangat kuku. Nah, otot kunyah berada di mana? Di rahang mana? Nah, berarti ini rahang. Nah, risikonya pohon geraham itu memiliki geraham yang kuat. Nah, untuk nah, jadi inilah Megasaurus itu. Menurut Anda Mega, coba kita lihat pengertian dari Megasaurus ini. Mega itu apa artinya? Besar. Nah, nah, coba lihat di bukunya lagi. Nah, ada paleo, artinya paleo. Nah, jadi ada Megasaurus ini. Nah, jenis Megasaurus ini dinamakan dengan Megasaurus paleojavanicus. Nah, Mega yang artinya besar, paleo ini tua, dan java artinya tua. Jadi Megasaurus ini manusia besar, itu manusia raksasa. Nah, manusia raksasa yang ditemukan di Jawa, Sangiran tadi. Tentunya dia menemukan fosil-fosilnya. Nah, fosil-fosil Megasaurus ini. Nah, tadi penemunya siapa? Von Koenigswald.
Nah, kita lihat ciri-cirinya. Apa ciri-ciri Pithecanthropus ini? Kurang mirip. Tom. Beritanya. Nah, dagunya juga belum ada, hidungnya lebar katanya. Kemudian Telinga panjang. telinganya panjang, lebar. Nah, volume otaknya katanya berkisar antara 70 sampai dengan 100 Nah, jadi Ananda. Nah, jadi Ananda, kita kan Pithecanthropus ini. Nah, Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia ini ada dua. Apa pertama? Pithecanthropus. Mojoker. Dan yang kedua Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus mojokertensis ini katanya manusia pera yang berasal dari Mojokertus. Nah, inilah ciri-cirinya. Bisa Anda baca. Ciri-ciri manusia purba ini tulang rusuknya kuat. Nah, badannya tegak. Ototnya berotot. Nah, kemudian siapa pendampingnya? Siapa pendamping ini? Pithecanthropus mojokertensis ini. Nah, inilah dia orangnya. Inilah orang yang menemukan jenis manusia Pithecanthropus ini. Kemudian ada yang kedua Pithecanthropus erectus. Nah, penemunya yaitu siapa penemunya? Siapa penemunya? Manusia ketemu Manusia siapa namanya? Thomas Alva Edison, Bu. Eugene. Nah, siapa tadi? Thomas. Hafizah dengan kedua, Hafizah. Kalau lagi syuting ada Naima. Tapi kalau tidak Nah, ada Pithecanthropus erectus. Mana penemunya yaitu Eugene Boyce. Pada tahun berapa? Nah, pada tahun 1890. Dia menemukan Pithecanthropus ini di rumah. Tong sampah. di Indonesia. Nabi. Di mana tadi dijawab? Ceng. Nah, coba Anda lihat ciri-cirinya katanya badannya tegak, hidungnya lebar, dagunya tidak ada. Badan dia hijau. Nah, kemudian, Habis lampu mah. nah, Tiongkok itu Kali jago. Oh, terima kasih. ada salah satu jenis manusia purba. Nah, Kita ini jago, kena tidak jago. nah, ada salah satu Kemana bayiyo, Bu? Di mama-mama. ada salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Eropa, yaitu di Tiongkok ini di mana? Di Bumi. Nah, Dia mana bumi na, Bu? Aku tak ada ini. Nah, Tiongkok itu di Cina. Nah, katanya Pithecanthropus pekinensis atau manusia Peking. Nah, manusia Peking itu manusia yang faal. Biasanya Peking itu gimana? Paket. Istilah Peking itu gimana? Bungkus, mana? Engkes. Bersiap
Ben, ini mau bayang Ben. Pembuatan Cino. Manusia homo itu homo laki-laki itu nah biasanya homo itu sesama jenis nah kalau sih homo ini nah homo di dalam sejarah ini manusia yang sesama jenis nah coba kita lihat nah mana jenisnya Jenis homo adalah yang paling yang paling kenapa kayak gitu? Karena nah, jadi anak-anak, Fadlan, tolong suaranya Fadlan. Homo ini katanya manusia yang mirip dengan manusia sekarang. Nah, ini ciri-cirinya. Manusia yang mirip dengan manusia sekarang. Katanya, bukannya lebar. Sama sekalian ada tidak? Mungkin persis ya kalian jalannya sikap seperti manusia sekarang. Persis seperti manusia sekarang. Pasti ada perbedaannya. Tetapi menurut para manusia yang mirip dengan manusia sekarang. Nah, coba kita lihat Nah, jenis manusia homo yang pertama ada wajah kensis. Coba lihat ciri-cirinya apa? Tinggi badan kita Mana ciri-ciri dari homo floresiensis ini? Dia memiliki tubuh yang mungil, itu kecil lah, ada kecil daripada manusia purba lainnya. Nah, bisa dipahami. Nah, jadi ada 3 jenis manusia purba. Nah, yang dikumpul anak-anaknya. Nah, ada 3 jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia ini, terutama di Jawa. Jadi anak-anak, jenis-jenis atau fosil-fosil manusia purba ini banyak ditemukan di Jawa. Nah, manusia purba yang pertama apa tadi? Meganthropus. Nah, yang kedua fosil. Yang kedua Pithecanthropus. Yang ketiga dia Homo. Nah, Homo itu tadi terbagi 2. Apa Homo yang pertama? Homo wadagensis dan yang kedua Homo floresiensis. Nah, kan di situ biasanya manusia yang kedua. Nah, itu tuh istilah lain dari Homo. Homo tadi? Dari awak. Baik kan ya? Awas kalau dua lah. Dah. Nah, ini lagi. Setelah ibu menjelaskan materi tadi, kalau
Zaman yang belum ya, zaman yang belum adanya tulisan alif, belum ditemukannya tuh tulisan. Saudara kita, zaman aksara itu apa? Tekan tuh ibu. Nah, zaman aksara itu apa? Respon zaman Sama nih ibu. ya, zaman pertama. Zaman apa? Aduh pandai pandai. Nah, manusia. Zaman setelah ditemukannya tuh tulisan. Jadi ada zaman purba ini atau zaman masyarakat ini, zaman sejarah ini terbagi ke dalam dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman aksara. Nah, Zulkifli, zaman prasejarah zaman apa tadi? Yes. Zaman apa tadi? Kalau aksara yang ada yang telah nah, sekarang Aku aja deh, aku deh. nah, sekarang kita ada nah, kita bermain game sedikit dulu ya. Kata Vicky ya, Bu. Nah, Apa? hadiahnya nanti nilainya Ibu boleh kasih Bu siapa? Kasih itu, Bu. beda dulu. Nah, beda dulu sepeda loh. Hadiah aja. Kami itu deh. Mikrofon. Nah, kita akan gamesnya itu terkait dengan berhubungan dengan pembelajaran hari ini. On suaranya. Aku Itu enjoy sana. Ini sudah ibu. Oh, Untuk sekarang, nah setelah ibu menjelaskan materi, kita akan evaluasi sedikit. Apakah Anda bisa? Benar-benar bisa. Nah, menyebutkan apakah dari jenis manusia purba. Nah, kita akan nantinya berbagai kecil-kecilan. Gamenya yaitu tentang Tadi ya manusia berbau, ini manusia berbau tahu. Beda satu. Anda berapa orang? Ini hadir semuanya. Yang cewek coba berdiri semuanya lah, berdiri. Berdiri semuanya. udah oke, Bu. Ada yang nanya Ya, jangan Anda, Bu. Satu, dua, tiga, empat. Ada 20, satu. Nah, coba bagi dulu 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10. Ini berdiri sini. Sampai lo bisa berdiri sini dulu. Yang kamu sama berdiri. Berbanjir kan ya? Ya. Ini anak ketiga, satu ketiga. Tadi saya. Yang empat, lima, enam, tujuh. Dia baru 8, 9, 10, 12, 13. Ibu, jangan bisa. Nah,
Hai kawan. Baru selalu. Kakak boleh. Berdiri semuanya, coba berdiri sini. Berdiri di sini. Yun ka na. Jangan Abi mo ya. Abi mo ya. Ingat,
silakan kamu sebutkan tiga jenis manusia purba. Pertama, Jawab. Meganthropus. Mau nabi. Yang pertama, Meganthropus. Yang kedua, Pithecanthropus. Yang ketiga, Homo. Nah, ini tiga jenis manusia purba yang ada di Jawa. Jawa. Nah, ya, Fauzi. Nah, tadi kita sudah menjelaskan, kita sudah mengkaji terkait dengan situs-situs yang ada di Indonesia ini. Situs yang pertama apa tadi? Situs yang pertama? Situs apa tadi yang pertama? Pangeran. Ya, situs Pangeran. Yang kedua, Natasha. Situs situs apa? Situs Greenmill. Jawa TV. Dan yang ketiga situs apa? Gunung Agung di Jawa Timur. Nah, jadi anak-anak, nah ini kesimpulan dari ibu bahwasanya manusia purba itu merupakan manusia yang hidup jauh sebelum tulisan ditemukan. Nah, ada situs-situs tempat-tempat manusia purba yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ada Pangeran, yang kedua ada Greenmill, Ngawi yang berada di Jawa Timur, dan yang ketiga ada Wajah, Gunung Agung yang berada di Jawa Timur. Nah, jadi manusia purba ini banyak ditemukan di Jawa. Nah, kemudian tadi kita juga telah membahas jenis-jenis manusia purba yang telah ditemukan di Indonesia ini. Yang pertama ada Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, yang ketiga Homo. Nah, itulah jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Jika ada pertanyaan, silakan. Masih ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Ya, Bu. Nah, dari apresiasi yang telah kita